cinta kepada harta dan cinta kepada kedudukan. Ini adalah musibah. Ini adalah bala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah sumber biang induk dari segala kesalahan. Yang dimaksud dalam dunia ini bukan keberadaan harta, bukan keberadaan tahta, bukan keberadaan popularitas, akan tetapi yang dimaksud segala sesuatu, apapun bentuknya, apapun fisiknya, apapun sifatnya, yang membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat seseorang lalai dari kewajibannya kepada Allah, terjeblos dalam kemaksiatan, atau terjeblos lalai daripada zikir kepada Allah Ta'ala, maka itu adalah dunia. Kul ma yulhika anillahu yugi'ak fi ma'siyatih fahuwa dunya. Segala sesuatu yang membuat kamu lalai kepada Allah dan menjebloskan kamu dalam maksiat, itu adalah dunia. Apapun, mau itu tahta, mau itu jabatan, mau itu harta, mau itu keluarga, mau itu popularitas, mau itu pengikut, mau itu massa, mau apapun itu, membuat kita lupa kepada Allah, menjebloskan kita dalam maksiat, itu adalah dunia yang tercela, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala segala sesuatu membuat kita lalai dari sholat 5 waktu, atau lalai dari sholat jamaah, atau lalai dari takbiratul ihram bersama imam, atau membuat seseorang menjadi saling dengki, saling iri, saling hasut, atau gara-garanya membuat dia jadi riya, jadi ujub, ataupun gara-garanya membuat mutuskan silaturahmi, itu adalah dunia yang tercela. Waliyadzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi menyebutkan bahwasanya tentang cinta kepada kedudukan dan cinta kepada harta diibaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kecintaan ini adalah sesuatu yang merusak, lebih merusak daripada dhiban dariyan ursila fi zaribati ghanam. Itu madhibani dariyani ursila fi zaribati ghanam bi afsad laha min hubbil jah wal mal fi dini rajulin muslim. Kecintaan kepada harta, kecintaan kepada dunia itu lebih merusak daripada 2 ekor serigala yang diterjunkan di dalam kandang kambing atau kawanan kambing. Apa yang terjadi? Ya sudah, selamat tinggal kambing tersebut. Ada 2 serigala yang kelaparan, dimasukkan ke kandang kambing, habis sudah. Begitu juga ada 2 serigala yang lebih dahsyat dimasukkan ke dalam agama seseorang, di dalam iman seseorang. Apa? Cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan. Nah, masalahnya kita punya apa enggak nih? Cinta harta, cinta kedudukan. Asal tahu aja, kita semuanya cinta harta. Adapun kedudukan, qala ba'dul arifin, akhir ma yakhruju min ru'usis siddiqin hubb riyasah. Hal terakhir yang keluar dari kepalanya kaum as-siddiqin, auliya wassalihin, adalah cinta kepada kedudukan, cinta kepada popularitas, cinta kepada kehormatan. Itu adalah hal yang terakhir yang keluar dari dia. Masya Allah. Artinya ini perlu proses panjang. Beruntung orang yang memiliki insaf, sadar diri, tahu akan kekurangan dirinya, mau berobat. Tapi celaka, sungguh celaka orang yang gak sadar dirinya, menganggap kalau ini bukan penyakit, menganggap kalau ini ya sudah, mau apa lagi, nikmatin aja. Berobat, namanya orang penyakit, berobat. Tujuannya jangan sampai kita meninggal dunia dalam hati kita masih cinta sama dunia. Kita meninggal dunia dalam hati kita masih cinta kepada tahta, masih cinta kepada kedudukan. Berobat dari sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis bahwasanya innakum satahrisun 'alal imarah wa innaha satakun 'alaikum nadamah yaumil qiyamah. Sesungguhnya kalian akan tergila-gila terhadap kedudukan, berlomba-lomba, rakus, serakah, tamak, mencari kedudukan, mencari tahta. Apakah itu bagus?
Nabi Muhammad SAW, innaha satakun alaikum nadamah yaumal qiyamah. Itu besok akan menjadi penyesalan bagi kalian di hari kiamat. Kalau Rasulullah bilang nyesal, terus ada yang bilang itu kebanggaan. Mana yang benar? Salah satu bohong. Yang jelas bukan Nabi yang berbohong. Sebab Rasul SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Menjadi penyesalan besok di hari kiamat orang-orang yang tergila-gila dengan kedudukan tersebut. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, faham bahwasanya di dunia ini pasti ada orang yang memikul daripada kedudukan tersebut. Lantas bagaimana apa harus dia tinggalkan? Kewajiban dia adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tergila-gila dan menghalalkan segala cara untuk mencarinya. Sebab diriwayatkan di dalam hadis, man talabaha wukila 'alaiha. Barang siapa yang mencarinya, mengejar-ngejar tahta dan kedudukan, maka dia bakal dibebankan, diserahkan kepada nafsunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Wa man tulibalaha u'ina 'alaiha. Barang siapa yang dia dicari oleh kedudukan yang menghampiri dia, kedudukan yang mencari dia, maka dia bakal dibantu untuk menjalankan tugasnya tersebut. Para sahabat Rasul SAW, mereka ketika menampung daripada jabatan tersebut, mendapatkan kedudukan tersebut, tidak ada satupun yang mengejar-ngejarnya, tetapi mereka yang dituntut untuk duduk di jabatan tersebut, bahkan dengan dipaksa. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadi khalifah ditunjuk oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Adapun Sayyidina Uthman bin Affan adalah dari syura, ditunjuk beberapa orang syura, kemudian mereka memilih daripada pemimpin mereka, sampai kepada Sayyidina Uthman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Umar waktu beliau menjadi khalifah, beliau menunjuk beberapa sahabat untuk menjadi pembantunya, menjadi menterinya, menjadi gubernurnya dia. Itu sahabat semuanya menolak. Semuanya menolak. Maka dikumpulkan oleh Sayyidina Umar dan memarahi mereka. Wailakum, celaka kalian. Kalian mau selamat sendiri, membiarkan saya hancur binasa? Bantu kita sama-sama, jangan biarkan saya hancur dalam hal ini. Dipaksa oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda, baru mereka mau menerimanya. Waktu itu pun juga pernah ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab dalam keadaan sakaratul maut, ditunjuk orang-orang syura untuk musyawarah siapa di antara mereka ini yang akan menjadi khalifah, Amirul Mukminin setelah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf, kemudian Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Maka di situ masukin nama Abdullah bin Umar, putra beliau. Maka Sayyidina Umar bilang apa? Cukup dari keluarga Khattab, saya saja Umar sendiri yang datang besok hari kiamat terbelenggu tangannya. Jangan bawa-bawa yang lain lagi. Wahakadha, mereka memandang itu bukan kemuliaan, bukan kehormatan, tetapi itu adalah beban. Benar yang disabdakan oleh Rasul SAW, setiap pemimpin besok di hari kiamat datang menghadap kepada Allah Ta'ala, mau dia adil, mau dia nggak adil, pokoknya dia pemimpin pejabat, datang menghadap Allah hari kiamat dengan dirantai terbelenggu tangannya. Mau dia adil, tidak adil, pokoknya datang hari kiamat dirantai, tangannya terbelenggu. Maka dikatakan bahwasanya fakkahu adluh au bagahu jauruh. Yang akan melepaskan dia dari rantai tersebut adalah keadilannya dia. Kalau dia nggak adil, berikut rantai-rantainya masuk ke dalam api neraka. Yang penting datang hari kiamat dirantai dulu dalam keadaan terbelenggu. Waliyadzubillah min dzalik. Sungguh orang yang berakal, mereka akan berhati-hati untuk menjebloskan dirinya dalam hal yang semacam ini. Disebutkan bahwasanya dahulu al-Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir, beliau meninggalkan daripada kemewahan duniawi, gemerlap duniawi di Basrah. Dia keluar minal Basratul Khadra, yakhtarigul gura wa yalhagu aghwaran laha bi'akami. Beliau meninggalkan Basrah yang subur, yang makmur, ditinggalkan. Dia bawa keluarganya
zuriyahnya dia selamatkan daripada glamor duniawi, tahta, jabatan, harta, dia pergi ke lembah Hadramaut. Bahkan dia punya adik namanya Imam Muhammad bin Isa. Dinasihatin Muhammad bin Isa adalah gubernur di Basrah. Dia katakan bahwasanya ini udah bukan jalan keluargamu lagi, keluar. Cepat kamu tinggalkan, mundur dari jabatan itu, ikut saya. Sampai akhirnya dengar kata saudaranya ini meninggalkan daripada jabatan dan tahta tersebut dan ikut bersama Imam al-Muhajir. Artinya dia meninggalkan daripada jabatan dan tahta tersebut. Kenapa? Sebab fitnah. Dan dikatakan bahwasanya kamu nggak bakalan mungkin di masa ini dengan lingkungan semacam ini untuk menjalankan haknya Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada yang lain. Wa kana al-Imam Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, dulu ada Sultan Al-Kathiri. Datang kepada beliau, Sultan Al-Kathiri ini datang kepada Imam Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim bersembunyi pelan-pelan di tengah malam. Dia datang, ya Imam, bantu saya mau bertaubat. Saya mau tinggalkan jabatan saya, tahta saya, sebab saya tahu dari apa yang hadisnya disampaikan, hadisnya Rasul SAW. Saya mau serahkan ini, ambil ini tahta, jabatan sultan untuk kamu. Saya mundur, ini untuk kamu. Silahkan. Bala tentara saya turut perintah kamu. Silahkan. Maka Imam Al-Husain menolak itu semua. Dan kalau kamu nggak mau, berikan kepada anakmu, ataupun kepada muridmu, ataupun pembantumu, siapapun, kita pasrah. Maka Imam Al-Husain mengatakan, "Lau kanatil imarah tasluh lil hamir, la nardoha li hamirina." Seandainya tahta jabatan presiden bisa dipikul oleh keledai, saya tidak rela dipikul oleh keledai saya. Habis bagaimana? Kamu berikan kepada siapa sepupumu, keluargamu yang kamu anggap baik, adil, bisa menjalankan, serahkan kepada mereka. Tapi jangan kamu hinakan kami dengan jabatan itu. Kita nggak mau itu semua. Wahakadha. Sehingga akhirnya itulah yang dilakukan oleh para aulia wa salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka menghindar dari fitnah. Mereka menjauh dari tahta. Siapa yang datang kepada mereka minta petunjuk, mereka berikan hidayat, mereka berikan nasihat, mereka berikan daripada bimbingan, ajaran sesuai ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun turut mengejar-ngejarnya, lah. Karena Imam Al-Faqih Al-Muqaddam tahu syiarnya beliau apa? Beliau patahkan pedang, mundur daripada tuh dunia untuk meraih kekuasaan. Dia mundur dari itu semua. Dan apa yang dilakukan oleh Al-Faqih Al-Muqaddam bukan beliau orang yang pertama kali yang melakukannya. La. Beliau bukan orang pertama kali yang melakukan mematahkan pedang, mundur daripada duniawi, daripada tahta. Bukan beliau yang pertama kali. Beliau hanyalah mujaddid, tajdid hadza syiar, yang memperbaharui syiar ini sebagaimana dikatakan oleh para masyayikhna. Sebelum beliau kana Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau mundur dari kekuasaan. Beliau sudah menjadi Amirul Mu'minin. Beliau sudah menjadi khalifah. Kemudian beliau mundur dari kekuasaan. Kenapa dia mundur dari kekuasaan? Dia tidak mau umat Islam satu sama lain saling berkelahi, menghunuskan pedang, saling membantai, membunuh cuma gara-gara kekuasaan. Dia serahkan jabatan kepada Muawiyah. Ambil kepada engkau. Ada kesepakatan yang terjadi antara mereka, khalas, ambil. Sebab muddatul khilafah sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad 30 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika wafat sudah menjalankan daripada masa khilafah tersebut 39 tahun 6 bulan. Dilanjutkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib selama 6 bulan. 29 tahun plus 6 bulan jadi 30 tahun. Sempurna masa khilafah diberikan kepada Muawiyah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut mauqif ataupun sikap yang diambil oleh Sayyidina Hasan bin Abi Thalib bukan sikap pengecut, bukan sikap penakut, tapi ini adalah sikap seorang pemimpin. Hingga beliau menyatakan di dalam hadis beliau, "Inna bni hadza sayyid." Putraku ini Al-Hasan, beliau adalah sayyid, pemimpin. Mau dia punya jabatan, enggak punya jabatan, beliau adalah sayyid, pemimpin. Fala'allallah an yuslih bihi baina fi'atain azimatain. Sungguh kelak Allah akan mendamaikan dengan berkat Al-Hasan ini dua kelompok kaum muslimin yang saling berhadapan ingin berperang, diakurkan oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib.
radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan itu yang beliau lakukan. Dan beliau meninggalkan daripada itu semua. Begitu juga Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang terbunuh di Karbala sana dengan tujuan dia tidak mau menarik fitnah kerusuhan ke kota Madinah. Dia keluar dari kota Madinah. Abdullah bin Abbas menghadang beliau. Dia bilang, kamu kan tahu kalau kamu ke sana pasti akan terbunuh, dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dan iya, saya tahu. Sehingga tetap dia maksa mau keluar dengan tujuan tidak mau membawa fitnah dan kerusuhan ke kota Madinah. Sebab seandainya bala tentara yang ingin membunuh beliau masuk ke kota Madinah, yang terjadi adalah kerusuhan besar-besaran di antara kaum muslimin. Sebab sahabat nggak bakalan tinggal diam. Tapi beliau keluar dari kota Madinah sengaja untuk menghindarkan fitnah dan kerusuhan. Hingga Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, astaudi'ukallah min syahid. Aku titipkan engkau kepada Allah dan engkau adalah seorang syahid, orang yang calon mati syahid. Menempuh perjalanan itu dia tahu apa yang bakal terjadi hingga dia dihadang dan terbunuh dalam kejadian tersebut. Dan dalam segala upayanya dia berusaha menghindari daripada fitnah dan perpecahan. Ketika diancam akan dibunuh, dia berikan 3 pilihan kepada kaum tersebut. Pilihan yang pertama, imma an tukhalluni amshi haitsu urid. Kalian biarkan aku, saya berjalan ke tempat tujuan yang saya tuju. Atau biarkan bawa saya ke Yazid bin Muawiyah, natafahama Yazid, biar saya ngomong sama Yazid langsung, nanti saya ngomong urusannya. Bawa saya tangkap, hadapkan saya ke Yazid, saya ngomong sama dia, urusan saya sama dia. Atau kalau memang mau juga, ya khalas, biarkan saya kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Tetap mereka nggak mau, kami mau bunuh kamu, mau bunuh kamu. Atau begini saja, kamu plot saya, tempatkan saya di sebuah jihad terhadap kaum musyrikin, biarin saya dalam bakti jihad tersebut hingga saya mati fisabilillah. Tetap nggak mau, kamu harus mati di tangan kami, mati di tangan kami. Dan itulah yang terjadi. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Sayyidina Utsman bin Affan, bahkan ketika beliau di demo di sekeliling rumahnya, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengirim utusan kepada Sayyidina Utsman, kalau engkau mau saya kirim beberapa orang pasukan untuk menjaga di rumahmu. Dia bilang, nggak usah, suruh pulang semuanya. Kenapa? Saya nggak mau muslimin saling berhadapan bunuh-bunuhan cuma gara-gara saya. Mau bunuh saya, bunuh aja udah selesai. Dan akhir doa beliau ketika beliau terbunuh, tahu doanya beliau apa? Allahumma jma' ummata Muhammad. Ya Allah, persatukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari beliau mengatakan, demi Allah, Abdurrahman bin Auf mengatakan, demi Allah, seandainya Utsman tidak mengatakan untuk mempersatukan umat Nabi Muhammad, sampai hari kiamat nggak bakalan bersatu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin setelah ayahnya terbunuh depan matanya beliau, nggak menghabiskan umurnya untuk caci maki orang. Enggak menghabiskan umurnya untuk memaki-maki orang dan kelompok yang membantai daripada ayah dan keluarganya lah. Sikapnya beliau adalah imam dalam zuhud, imam dalam taqwa, imam dalam ilmu. Al-Hasan wal Husain, walaupun mereka mundur daripada kekuasaan dan khilafah, tetapi khilafah yang hakiki ada pada mereka. Mereka lah yang memiliki khilafahnya Rasulullah yang asli. Adapun khilafah kursi ambil buat siapapun, mulkan aduda, kerajaan yang saling gontok-gontokan. Akan tetapi kerajaan yang hakiki adalah pada diri mereka. Kerajaan akhlak, kerajaan ilmu, kerajaan taqwa, kerajaan istiqamah. Wallahi, 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 kerajaan tahta nggak ada gunanya tanpa diiringi dengan kerajaan akhlak, dengan kerajaan istiqamah, dengan kerajaan adab, dengan kerajaan ilmu ini. Dan jangan kita sibuk untuk mencari kerajaan tahta yang merupakan warisannya Firaun dan Haman dan Qarun dan Namrud, hingga kita lupa warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah warisannya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi, perangainya Nabi, sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memanggil kita. Kalau orang sekarang berebut mencari-cari satu kursi direbutkan oleh jutaan orang, maka sesungguhnya kursi kewalian menanti kita. Siapa yang mau duduk di kursi zuhud? Siapa yang mau duduk di kursi wara'? Siapa yang mau duduk di kursi tawakkul 'ala Allah? Siapa yang mau duduk di kursi yaqin? Wa man lazim ma umir bihi minal amal wal yaqin nal. Kata Sayyidina Al-Adni, hulul jannati unsihi wa yajtani thamratal wisal. Hadza ulumun muhaqqaqah rijaluha ni'am min rijal.
yaginuhum lartiyaba fihi wa hadyuhum laysa bihi dhalal fal iqtida thumma al ihtida wal istifa hal fawqa hal. Itu yang mereka kejar. Hingga akan al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau mengatakan dalam makna ucapannya, nahnul muluk hakikatan la ghairana wallah la malka siwana yujadu. Kami pada hakikatnya kami adalah raja-raja yang hakiki, raja dalam akhlak, raja dalam ilmu, raja dalam tawadhu. Kan Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, abahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, itu ketika dia ada sedikit permasalahan dengan sultan, sampai dia berkata kepada sultan, "Syekh ya sultan, naz'ak min mulkak ashal indi min naz'il kufiyati." Sungguh melengsarkan engkau dari kursimu lebih mudah bagiku daripada aku mencabut kofiahku ini. Gampang. Ada kan di zaman dahulu itu, zamannya Sadatina Al-Ba'alwi, Imam Syekh Abdullah Ba'alwi ghairuhum, itu pernah di masa mereka itu terjadi kezaliman yang dilakukan oleh pejabat setempat. Maka hadzal Habib dia bilang kepada orang yang ngadu itu, bilang suruh balikin, jangan bikin zalim. Tetap dia mau bikin zalim. Ingatkan lagi sampai 2-3 kali, tetap. Begitu masuk ke Masjid Ba'alwi ini Habib, dia takbir di 4 sisi, 4 kali takbir. Dalam 1 minggu 7 jenazah digotong dari rumahnya sultan. Nah, ayo mau taubat, wa illa jenazah kamu besok yang keluar. Waliyadzubillahi min dzalik. Karenanya itu saudara-saudara sekalian yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala jadikan dunia di bawah telapak kakinya dia. Akan tetapi barang siapa yang lupa, yang tidak memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala, dia mengekor. Dia ngebuntut, berlari di belakangnya dunia, waliyadzubillah min dzalik. Kita menginginkan pemimpin yang baik, yang taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang yang taqwa. Rasul menyatakan di dalam hadis bahwasanya wulatukum amalukum kama takunun yuwalla alaikum. Pemimpin kalian adalah sesuai amalan kalian. Sebagaimana keadaan kalian, begitulah keadaan pemimpin kalian. Kalau kitanya gemar mendengki, dapat yang dengki juga. Kitanya gila dunia, gila harta, menghalalkan segala cara, dapat pemimpin yang begitu juga. Tetapi manakala kita taqwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan pemimpin kita orang yang bertaqwa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan negeri kita, Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kaum muslimin, Allah Ta'ala memperbaiki keadaan para pemimpin, dan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang bertaqwa, yang istiqamah, dijadikan kita saling bersaudara, saling mengasihi satu sama lain.